menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya semuanya sehat ya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mutiara. Mutiara. Kemana Mutiara? Ada upacara agama ya? Ya. Nah sekarang posisikan tempat duduk. Duduk yang benar. Bukunya semua dikeluarkan. Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Bu minta yang mimpin doa ke depan. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk Indah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Semuanya ibu mohon berdiri ya. Sekarang tepuk PPK dan salam PPK. Silakan nilai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya, terima kasih nilai. Masih ingatkah anak-anak dengan macam-macam magnet? Masih. Apa saja macam-macam magnet? Kemarin kita kan sudah belajar. Apa saja macam-macam magnet? Yang mau angkat tangan? Ya, Winda. Magnet ladang, ya bagus. Nah, Mingayu. Magnet batang, ya bagus. Windu. Magnet jarum. Magnet jarum, ya betul. Budi. Magnet silinder. Magnet silinder, ya bagus. Saska. Magnet lingkaran. Magnet lingkaran, ya semuanya benar. Itu kan sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, ya. Nah, untuk hari ini kita masih tetap belajar tentang magnet, yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 materinya tentang benda magnetis dan non magnetis. Silakan cari di buku halaman berapa subtema 2 pembelajaran 1. Subtema 2 pembelajaran 1. Halaman ada yang sudah ketemu? Ya, Windu halaman berapa? 63. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak mampu mengkategorikan benda magnetis dan non magnetis. Yang kedua, nanti anak-anak mampu membuat laporan percobaan tentang benda magnetis dan non magnetis. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak mampu menelaah informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Lalu yang terakhir, nanti anak-anak mampu menyajikan informasi tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia, ya. Nah, sebelum kita
kita memulai pembelajaran, anak-anak semangat kan belajar ya? Semangat. Nah, belajar harus tanpa mengenal putus asa. Terus jangan malas, ingat pesan ibumu dan belajar bersungguh-sungguh. Dengar kata ayahmu dan laksanakan tanggung jawabmu ya. Supaya kita semangat dalam pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat Bu ya. Ya. Tepuk semangat. Kayaknya masih kurang semangat. Yang semangat ya. Lagi sekali. Tepuk semangat. Nah, itu baru namanya semangat ya. Sekarang Ibu punya sebuah cerita di depan. Ada yang bisa membantu Ibu membaca ke depan? Dia Ibu minta ke depan baca. Ya, dari sana ya. Dina diberikan tugas oleh gurunya untuk mengamati beberapa gambar benda yang ada di buku. Gambar tersebut yaitu pensil, peniti, penghapus, penjepit kertas, paku, sisir, gunting, batu, kayu, jarum pentul, daun, karet gelang, dan kertas. Gurunya meminta untuk mengkategorikan benda-benda tersebut, mana benda yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Namun Dina bingung bagaimana cara mengetahui benda yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Padahal tugas tersebut harus segera dikumpulkan. Ya, bagus, kasih tepuk tangan. Nah, apa yang terjadi pada cerita itu? Apa yang terjadi pada Dina? Tidak membuat PR. Bagaimana cara mengetahui benda yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis? Ya, itu tadi pendapatnya Winda. Katanya Dina bingung mengelompokkan mana yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Ada lagi nggak yang mau berpendapat kira-kira masalah yang ada pada cerita ini apa? Ya, Dingayu. Dina tidak bisa mengerjakan tugas padahal harus dikumpulkan besok. Ya, Dina tidak bisa mengerjakan tugas padahal harus dikumpulkan besok. Nah, kira-kira yang mana yang jadi masalah? Pendapatnya Winda atau pendapatnya Mingayu? Nanti Ibu minta anak-anak berdiskusi di kelompok masing-masing. Semuanya sudah di kelompok masing-masing ya. Ini Ibu beri nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Masing-masing ketua kelompok itu minta ke depan mengambil LKPD dan bahan ajar. Nah, lihat semuanya LKPD masing-masing. Beri nama kelompok dan tulis nama masing-masing anggota. Kalau sudah selesai isi nama dan nama kelompok, silakan buka halaman kedua. Di sana ada cerita yang sama dengan cerita yang di depan. Silakan temukan masalahnya apa. Diskusikan dengan kelompok. Kita mencari solusi untuk Dina. Nah, itu kan ada gambar daun, ada gambar kertas, ada gambar gunting. Apa sekarang hubungannya dengan masalah yang dihadapi Dina? Bagaimana cara membantu Dina mengelompokkan atau mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis? Ada yang ketemu nggak solusinya? Kelompok 1 gimana solusinya ketemu? Dengan apa? Ketemu solusinya? Belum, masih mikir. Di halaman selanjutnya ada. Nah, itu ada gunting, batu, kertas, ada nanti itu kasih magnet itu buat apa?
Berarti solusinya kita melakukan percobaan. Ya, sebelum melakukan percobaan, pastinya anak-anak harus tahu apa itu benda magnetis dan benda non magnetis. Supaya kalian tahu, kita akan mencari di internet apa itu benda magnetis dan apa benda non magnetis. Ada yang mau ke depan mencari di Google? Silakan. Cari benda magnetis. Oke. Nah, silakan duduk Windu. Nggak kelihatan Ibu zoom. Nah, benda magnetis apa? Tadi Windu sudah mencari. Benda magnetis adalah ya, yang penting tahu nanti pakai modal buat melakukan percobaan. Oh, ini ada benda magnetis. Sekarang benda non magnetis. Siapa yang mau bertanya? Benda non magnetis. Ini benda apa? Non magnetis. Silakan duduk Budi. Budi tadi sudah mencari benda non magnetis. Apa benda non magnetis? Sudah ada di depan. Sudah bisa Ibu keluar dari Google-nya ini? Berarti sekarang anak-anak melakukan percobaan. Silakan keluarkan alat-alatnya. Ibu sudah membawakan magnet. Nanti Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok. Silakan dekatkan ke benda yang sudah kalian bawa. Tulis nama benda yang kalian bawa di sini. Kalau dapat ditarik, centang di kolom yang ditarik. Kalau tidak dapat ditarik, centang di kolom yang sebelah atas. Menjepit kertas. Ada yang nulis, ada yang melakukan percobaan. Tulis
ya, yang dipresentasikan laporan hasil percobaan ya. Yang halaman keempat ya. Ya, semuanya maju tapi yang bicara satu orang. Sebelum anak-anak presentasi, ada yang mau ice breaking? Mau ya. Kita ice breaking dulu sebelum presentasi. Semuanya berdiri biar seru. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggang. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah patung. Lagi sekali. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggang. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Jadilah patung. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, ice breakingnya sudah, berarti sekarang kita presentasi. Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan semuanya kelompok 1. Nah, yang lainnya mohon perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil percobaan ya. Nanti perhatikan, nanti Bu minta kalian untuk mengomentari ya. Windu, perhatikan. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Winda. Saya akan mempresentasikan laporan hasil percobaan benda magnetis dan non-magnetis yang sudah kami kerjakan. Tujuan percobaan supaya kita mampu mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, dan kertas dan magnet. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet. Kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Ketiga, amati apa yang terjadi. Keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: benda magnetis, paku, peniti, jarum pentul, penjepit kertas, dan gunting. Benda non-magnetis, sisir, kayu, daun, pensil, penghapus, karet gelang, dan kertas. Kesimpulan: sebaiknya Dina melakukan percobaan untuk mengelompokkan benda magnetis dan non-magnetis. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Kelompok lainnya ada yang mau berkomentar? Ya, silakan ya. Pengelompokan benda magnetis dan benda non-magnetis Sudah benar. Ya, berarti beri tepuk salut. Sekarang kelompok 3 yang akan mempresentasikan laporan hasil percobaannya. Yang lainnya mohon perhatikan, jangan ada yang ngobrol ya, nanti biar bisa berkomentar ya. Kami akan mempresentasikan hasil laporan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan: mengidentifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penyipit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, dan jarum pentul. Langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: benda magnetis, peniti, penjepit kertas, paku, jarum,
3. Kelompok yang lainnya ada yang mau bertanya? Berkomentar? Linda. Silakan Linda. Kelompokan benda magnetis dan non magnetis sudah bagus. Ya, pengelompokannya sudah bagus, sudah benar. Ya, beri tepuk salut. Nah, kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil percobaannya. Silakan kelompok 5. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Nama saya Mingayu. Saya Eca. Saya Rayu. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Alat dan bahan: magnet, penjepit kertas, paku, jarum pentul, pensil, peniti, sisir, gunting, batu, kayu, karet gelang, penghapus dan daun. Langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Kesimpulan: Dina dapat memperbedakan yang mana benda magnetis dan non magnetis setelah melakukan percobaan. Itu tadi penampilan kelompok 5 tentang laporan hasil percobaan benda magnetis dan non magnetis. Kelompok lainnya ada yang mau berkomentar? Ya, Windu silakan. Tujuan percobaan yang disampaikan masih kurang tepat. Seharusnya mengkategorikan benda magnetis dan non magnetis. Ya, tadi kelompok 5 menyampaikan tujuan percobaannya mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Tujuan percobaan yang seharusnya itu mengkategorikan benda magnetis dan non magnetis. Nah, sudah semua kelompok presentasi ya. Kira-kira kelompok berapakah yang paling atau yang menjadi kelompok terbaik? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kasih tepuk salut. Nah, yang lainnya jangan berkecil hati ya. Nah, anak-anak, halo. Tepuk diam. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang magnet, tentang apa? Ada yang mau angkat tangan? Benda magnetis dan non magnetis. Ya, tepat Winda. Apa itu benda magnetis dan non magnetis? Angkat tangan. Ya, iya. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik magnet. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Ya, bagus sekali ya, dia sudah tepat. Jadi yang sudah kita pelajari itu tentang benda magnetis dan non magnetis. Nah, untuk memantapkan pengetahuan anak-anak tentang benda magnetis dan non magnetis, kita akan menyimak video. Semuanya hadap ke depan. Ibu akan memutarkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang magnet, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan sebuah magnet menarik benda, yaitu kunci pas yang terbuat dari besi. Menurutmu, apakah semua benda dapat ditarik magnet? Ya, benar sekali. Hanya benda-benda tertentu yang dapat ditarik magnet. Coba kalian ingat sifat magnet pada pembelajaran sebelumnya. Ya, benar sekali. Salah satu sifat magnet adalah mampu menarik benda logam seperti besi, aluminium, baja, dan ikan.
Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah benda tersebut dapat ditarik magnet? Ya, benda tersebut dapat ditarik magnet. Coba perhatikan kembali gambar berikut. Apakah benda tersebut dapat ditarik magnet? Ya, benda tersebut tidak dapat ditarik magnet. Berarti dapat ditarik kesimpulan, ada dua jenis benda berdasarkan kemampuannya ditarik magnet, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis dapat ditarik magnet, sedangkan benda non-magnetis tidak dapat ditarik magnet. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Mari kita bahas satu persatu. Ferromagnetik yaitu benda-benda yang kuat ditarik magnet, contoh besi, baja, dan kopal. Paramagnetik yaitu benda-benda yang lemah ditarik magnet dan mudah dipisahkan, contohnya adalah aluminium, platina, dan tembaga. Diamagnetik yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya adalah kayu, kertas, air, dan plastik. Nah, udah. Itu tadi video untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang benda magnetis dan non-magnetis. Nah, di depan ada gambar apa? Jarum pentul sama gunting. Nah, tadi kan jarum pentulnya sama gunting sudah dilakukan percobaan. Apakah menempel kalau didekatkan dengan magnet? Menempel. Biasanya usaha apa yang menggunakan jarum pentul sama gunting? Ya, penjahit kebaya, penjahit baju yang menggunakan gunting kain dan jarum pentul penjahit. Nah, kira-kira mesin jahit yang dipakai penjahit itu didatangkan dari mana? Ada yang tahu? Dari mana? Dari mana, Budi? Dari mana? Dari luar negeri. Nah, dari luar negeri. Kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke Indonesia namanya apa? Mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri namanya impor. Kebalikannya namanya ekspor. Kalau ekspor, Indonesia yang menjual barang ke luar negeri. Ada yang tahu apa saja yang diekspor Indonesia ke luar negeri? Apa? Di buku ada tadi. Ada batik, ada gerabah. Ini yang dekat di sini yang di pertigaan apa? Aquascape ya. Akuarium ini itu diekspor bisa ke luar negeri ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi tentang kegiatan ekspor dan impor. Ketua kelompok masing-masing silakan maju ke depan, kumpulkan LKPD. Kalian mengambil evaluasi. Taruh di bukunya semuanya ditutup, tidak ada yang kerja sama, semuanya bekerja sendiri. Supaya Ibu tahu bagaimana pemahaman anak-anak tentang materi hari ini. Sudah semuanya? Silakan ditukar dengan teman sekelompok. Yang penting jangan memeriksa pekerjaan sendiri. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, kalau betul sih tanda betul. Nomor 2 B. Nomor 3 D. Nomor 4 A. Nomor 5 C. Silakan langsung diisi salahnya berapa, benar
belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Silahkan siapkan di rumah materinya, pelajari ya. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Daerah Bani, lagu Mejaneran.